Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa pertama. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu bahagia, Allahu Akbar, yes. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama ya. Silakan dipimpin Azahra sebagai ketua kelas. Duduk siap. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Ya, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan lancar sampai nanti di akhir pembelajaran. Amin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kelas 9B. Siap. Kelas 9B. Siap. Kelas 9B. Siap. Teman-teman 9B, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Teman-teman 9B semuanya. Hebat. Bu Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik, karena semuanya sudah semangat, sebelumnya Ibu absen ya. Cek kehadiran kalian satu persatu. Aldanias, izin ke mana? Izin kemana? Acara keluarga. Acara keluarga. Baik. Alvara, Hadir. hadir. Alia, Azahra, Dwi Latifa, Halwa Nadia, Hadir. Kan Wigati, Nabila, Naikesya, Najwa, Salsa, Sarah, Ulya Putri, Unzila. Baik, untuk kehadiran 9B belum hadir semua ya. Semoga Alda bisa kembali dengan ini ya, bisa berkumpul dengan kita belajar bersama. Amin. Baik, selanjutnya coba dicek di bawah kanan kiri kalian apakah ada sampahnya. Kalau ada silakan buang ke tempat sampah. Sudah cek kerapian? Sudah rapi seragamnya? Sudah. Baik. Karena sudah rapi, mari kita langsung menginjak ke Ibu. Mau tanya perasaan kalian pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang dong. Semangat. Bahagia. Kenapa bahagia Najwa?
Karena cuma jelas. Oh iya, pelajaran apa? IPS. Baik. Kemudian, pernahkah kalian menggunakan teknologi ekonomi atau transaksi jual beli secara online? Pernah. Apa itu? Shopee. Shopee. TikTok Shop. TikTok Shop. Waduh, ini penggemar Shopee dan TikTok ya kalau belanja. Ya, Kemudian, apa harapan kalian setelah belajar IPS hari ini? agar bisa mengetahui dampak transaksi Ya. ekonomi saat ini. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Mengetahui dampak perkembangan ekonomi. Ada lagi yang mau menambahkan? Agar bisa mengetahui lebih luas. Lebih keras, Mbak? Agar bisa mengetahui lebih luas. Agar bisa mengetahui lebih luas tentang kegiatan transaksi ekonomi. Baik. Nah, untuk kalian bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Silakan bisa berdiri anak-anak. Ini bangun pemudi, pemuda ya. Bangun pemudi, pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, baik. Silakan bisa duduk kembali. Kita lanjutkan ya. Untuk lebih semangat lagi kalian belajarnya, kita ice breaking, yaitu tepuk penguin. Ada yang sudah pernah melakukan? Belum. Kita lakukan bersama-sama ya. Oke, ini sambil duduk tidak apa-apa. Disconnected. Connecting. One, rock, rock. Baik, anak-anak, sebelum ini kita buat kesepakatan kelas ya, agar pembelajaran nanti kita lancar. Yang pertama, bagaimana sikap? Sebentar. Connecting. Bagaimana sikap yang tepat saat guru memberikan penjelasan materi? Mendengarkan, menyimak, Fokus. ya, fokus, bagus. Kemudian berarti nanti kalian harus fokus menyimak dengan baik, ya. Kemudian bagaimana respon yang baik ketika guru mengajukan pertanyaan? Menjawab. Ya, betul. Yang ketiga, bagaimana perilaku yang seharusnya ditunjukkan selama kegiatan diskusi? Musyawarah. Bermusyawarah, kemudian memberikan apa lagi? Memberikan pendapat. Memberikan pendapat. Oke, nanti kalian akan melakukan hal itu. Ya. Ini gambar apa, anak-anak? Bang, mana yang bang? Keuangan bank dan bukan bank. Iya. Kalau yang ini apa saja bisa kalian lihat ya. Ada BNI, terus BCA. Mandiri,
Pernah ke sana? Pernah. Ngapain? Ambil uang. Ambil uang. Oh, sudah punya ATM ya kalian? Sudah. Orang tua. Apa? Oh, Orang tua. Kalau yang di sebelahnya ini adalah Bukan bank. bukan bank, seperti ada Koperasi. ya, betul, Adira Fines. Bagi yang kemarin ya kita sudah mempelajari tentang ini semua, lembaga bank dan lembaga keuangan bukan bank. Ya. Kita akan lanjutkan dengan materi kita hari ini. Ya. Coba amati gambar ini gambar apa? Mall, pasar. Pasar ya. Nah, ada pasar apa di situ? Tradisional dan modern. Nah, apa perbedaan pasar tradisional dengan modern? Tradisional itu bagaimana, Najwa? Kalau pasar tradisional dia Sederhana. Sederhana. Dengan kios atau lapak dari kayu atau Ya, bambu. sederhana. Tanpa fasilitas lengkap. betul. Kalau pasar tradisional itu lebih ke nampak dari depannya biasanya sederhana. Ya. Kalau yang pasar modern bagaimana? Berada Mewah. di mall atau Berada. pusat perbelanjaan yang lebih besar. Ya, betul. Tempatnya lebih besar, lebih luas. Fasilitasnya lengkap. Fasilitasnya lengkap, apalagi Najwa? Harganya mahal kalau di mall. Kalau di Produknya pasar lebih banyak. Ya. Kalau di pasar murah. Baik. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat merinci dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Ya, nanti kalian akan belajar mengenai dampaknya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merinci manfaat dari e-commerce. Ya, kita tepuk dulu ya. Tepuk, fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus ya. Kita mulai belajar ya. Baik, ini Ibu tampilkan video mengenai masalah. Kalian akan analisis di sini. Indonesia Anti-Scam Center merupakan program kolaboratif antara OJK dengan Satgas Pasti yang dibentuk untuk menangani berbagai modus penipuan seperti scamming, phishing, investasi ilegal, dan judi online yang kian marak. Oke, baik, itu tadi ya terkait video masalah analisis ya. Coba dari video tersebut, apa masalah yang terjadi? Penipuan. Penipuan. Penipuan apa? Keuangan ilegal ya. Kemudian penyebab terjadinya masalah. Kenapa terjadi penipuan? Investasi ilegal ya. Judi online. Nah, di sini Ibu akan tampilkan video materi, video pembelajaran. Kalian bisa simak. Sudah disiapkan buku alat tulisnya ya? Hubungan sosial kelas Iya. Silakan bisa kalian catat poin-poin penting. Guru kita baru mengawali materi pada pertemuan komunikasi digital dan lain sebagainya. Dan secara sederhana kita dapat membedakan alat pembayaran tersebut menjadi dua, yakni alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Baik. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Oke. Dari video pembelajaran tadi, poin apa yang bisa kalian dapatkan? Keuntungan e-commerce. Dampak.
Keuntungannya. Keuntungannya. Tadi ada istilah apa yang asik? Encomere. E-commerce. Ya. E-commerce itu apa tadi? Kegiatan jual beli barang. Jual beli barang secara Internet. online. Nah, alat pembayarannya tadi apa? Kiris. Berarti bisa transfer. Ya, bisa secara online atau apa? Ini. Kocek. Oh, deh, ini loh. Ya. Alat pembayarannya bisa ya. Alat pembayaran kita kalau dulu kan sistemnya adalah Tunai. barter Barter. dulu ya, kita tukar barang untuk menginginkan suatu barang yang kita inginkan. Misalnya Najwa dulu mau pisangnya Azza misalnya, atau buahnya apelnya si Azza, berarti harus tuker tuh. Yang Azza mungkin memberikan apa ke Najwa gitu. Kalau sekarang kita ada tunai dan Non non tunai. tunai. Nah, ada beberapa materi lagi yang ingin Ibu tampilkan ya. Tadi supaya lebih paham, lebih mendalam materi ini. Nah, dampaknya tadi ya ada istilah, karena teknologi semakin berkembang ya. Teknologi semakin berkembang, akhirnya banyak masyarakat yang menggunakan teknologi, entah itu dari kalangan yang apa ya, intinya dari semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, semuanya menggunakan HP atau teknologi ya. Ini menimbulkan perubahan yang signifikan di sektor bisnis, terutama di bidang ekonomi perdagangan. Nah, kemudian baik, sebelum kita menginjak ke kelompok, silakan berdiri dulu, coba berdiri dulu. Kita main sebentar ya. Bentar. Konsentrasi dimulai. Baik, clue-nya adalah kita bermain lawan kata ya. Silakan angkat tangannya. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan tangannya di bawah. Silakan tangannya ke kiri. Oke, silakan tangannya ke atas. Oke, sudah konsentrasi, semuanya, tepuk tangan. Baik, silakan bisa duduk kembali. Sudah selesai ya. Baik, ini Ibu berikan tugas LKPD kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Perwakilannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dipahami ya. Coba dilihat LKPD-nya. Di situ kalian akan berdiskusi mengenai seadanya sebuah masalah ya. Coba dilihat, di situ ada artikel ya. Yang pertama kalian baca terlebih dahulu artikelnya bersama-sama. Mungkin ada satu yang bacakan, nanti yang lainnya menyimak ya. Nanti jawab pertanyaannya. Apa masalahnya? Penyebabnya apa? Bagaimana dampaknya? Kemudian solusinya. Bu, sudah. Sudah? Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 tinggal. Sudah, oke, sip. Kelompok 1. Tinggal kurang 1. Ya. Oke, sudah siap ya? Siap. Kelas 9B? Siap. Oke, tepuk semangat.
Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan presentasi. Nanti yang tidak presentasi silakan disimak. Kalau ada tanggapan silakan berikan pertanyaan atau tambahan. Silakan kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farah, saya Eca, dan Nadia. Saya email. Lanjut kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama. Apa penyebab dari masalah tersebut? Kebutuhan manusia. Kebutuhan hidup mengalami peningkatan yang signifikan. Kebutuhan manusia beraneka ragam, tetapi terus bertambah, tidak ada habisnya sejalan dengan perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan. Membawa dampak tersendiri bagi pengguna e-commerce, khususnya berdampak pada data pribadi. Data pribadi pengguna e-commerce acap kali terancam dan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pengguna dalam menggunakan e-commerce. Bagaimana upaya penyelesaian dari masalah tersebut? Regulasi bisnis e-commerce di Indonesia dan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Sekian dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Oke, ini ada Putri. Ya, silakan Putri. Memberikan tambahan boleh. Silakan. 2 penanya ya. E-commerce merupakan salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan dengan mudah, seperti kebutuhan sehari-hari, hobi, dan sebagainya. Ada lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Oke. Kelompok 1 dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Terima kasih kelompok 1 tadi terkait apa masalahnya? Tadi terkait e-commerce, penyebab, dampak, dan penyelesaiannya. ya tentang kebocoran apa itu? Kebocoran Lembaga keuangan. data dari e-commerce. Maka caranya tadi dengan upayanya apa tadi? Dengan Upayanya, kebutuhan hidup mengalami peningkatan yang signifikan. upayanya Manusia beraneka ragam, tetapi harus bertambah, tidak ada habisnya sejalan dengan perkembangan. ini sudah Ibu buatkan nama, nanti kalian maju. Jangan gitu Ada tidak masuk ya. Kita hilangkan. Baik, lanjut.
Eca, oke. Silakan Eca maju. Boleh bawa buku nggak? Tidak boleh bawa buku. Mau nomor yang mana Eca? Sini, pilih, cepat. Bebas. Ayo. Pencet aja. Ya, dijawab. Salah satu alasan mengapa orang memilih transaksi digital adalah Lebih mudah. nah, coba diklik. Diklik. Iya. Ibu akan berikan soal evaluasi, ya. Tulis jawabannya di sini. Dikerjakan langsung di sini ya. Ya. Nggak usah. Saja. Apa? Kartel itu yang kertas itu loh. Sudah, silakan kumpulkan. Oke, Azza sudah. Yang lain? Oke, baik, semuanya sudah selesai ya. Oke. Dari aktivitas belajar kita pada pagi hari ini, apa yang dapat kalian, mungkin ada yang mau berpendapat, kesimpulan yang dari materi hari ini? Kita sepakati bahwa kesimpulannya adalah dari perkembangan teknologi, terutama di bidang perdagangan, bahwa mengalami peningkatan atau signifikan ya. Jadi dari yang awalnya mungkin lama, tidak efisien, menjadi lebih mudah dengan adanya sistem secara online ya. Refleksi pembelajaran. Nah, ini ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini tadi? Tentang e-commerce. Pinjol, yaitu dampaknya. Ada pinjol, ada lagi ekonomi digital. Belakang? OJK. Apa itu OJK tadi? Otoritas Jasa Keuangan. Baik. Ya, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai literasi finansial. Beri tepuk tangan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini ya. Terima kasih kalian sudah semangat belajarnya hari ini ya. Kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membaca doa ya, dipimpin oleh ketua kelas, Mbak Azza. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan, ya, bermanfaat. Kemudian dijaga kesehatannya supaya bisa beraktivitas, ya, jaga makannya, jaga kesehatannya. Baik, terima kasih. Cukup dari Ibu Sally untuk hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sally. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu bahagia, Allahu Akbar, yes. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama ya.
Silakan dipimpin Azahra sebagai ketua kelas. Duduk siap. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma